Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-babul khamisa asyara, bab yang ke-15 fi fadilatis sunani, tentang keutamaan salat sunat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang, shalla yang salat, siapa orang, fil yaumi pada sehari, walailati dan semalam, barang siapa orang yang salat sehari semalam, isnatai asyarata rakaatan, 12 rakaat, tatawuan salat sunnat, bana maka mendirikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut, baitan kepada sebuah rumah, fil jannati di surga. Barang siapa orang yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat salat sunat, maka Allah mendirikan bagi orang tersebut sebuah rumah di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang sholat yang sholat siapa orang, qoblal fajri sebelum fajar, rakaataini 2 rakaat, wa qoblad duhri dan sebelum duhur, arba'an 4 rakaat, wa ba'daha dan setelah duhur, arba'an 4 rakaat, wa arba'an dan 4 rakaat qoblal asri sebelum salat asar, dakhala maka masuk siapa orang tersebut al jannata ke surga. Barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah duhur 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum asar, maka orang tersebut masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang, shalla yang salat siapa orang, qobla duhri sebelum duhur, arba'an 4 rakaat, kana maka ada siapa orang itu ka'adli rokobatin seperti membebaskan seorang hamba sahaya, min bani Ismaila dari anak-anak Ismail. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka pahalanya seperti membebaskan seorang hamba sahaya dari anak-anak Ismail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang, shalla yang sholat siapa orang, rakaataini kepada 2 rakaat, fi kholain pada tempat yang sepi, sholatnya sendirian, la yarohu tidak melihat kepada orang tersebut, illallahu selain Allah, wal malaikatu dan para malaikat, kutiba maka dicatat atau ditetapkan, lahu bagi orang tersebut, baro'atun terbebas, minan nari dari api neraka. Barang siapa sholat sendirian dan tidak terlihat oleh siapapun selain Allah dan para malaikat, maka ditetapkan baginya terbebas dari api neraka.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yusolli yang sholat siapa abdun bi baitin mudlimin, di dalam sebuah rumah yang gelap, biruku'in tamin, dengan ruku yang sempurna, wasujudin tamin, dan sujud yang sempurna, illa wajabat, melainkan wajib, lahu bagi hamba tersebut, apa al jannatu surga, bila hisabin, tanpa dihisab. Tidaklah seorang hamba sholat dalam sebuah rumah yang gelap dengan ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, melainkan wajib bagi orang tersebut surga tanpa dihisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, sholat yang sholat siapa orang, arba'a raka'atin, 4 rakaat, bihaitsu la tarahu, sehingga tidak melihat kepada orang tersebut, siapa annasu, orang-orang, faqad bari'a, maka sungguh telah bebas orang tersebut, minan nipaki, dari munafik, wal kupri, dan kupur, wal bid'ati, dan bid'ah, wad dolalati, dan kesesatan. Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sehingga tidak terlihat oleh orang-orang, maka orang tersebut telah bebas dari munafik, kufur, bid'ah, dan kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, sholat yang sholat siapa orang, qoblal asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat, haramahu, maka mengharamkan kepada orang tersebut, siapa Allah alan nari, masuk ke dalam neraka. Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka Allah mengharamkan kepadanya masuk ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang sholat yang sholat siapa orang, ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, rakaataini, 2 rakaat, qabla ayatakallama, sebelum berbicara orang tersebut, kutiba, maka keduanya ditulis, fi illiyina, dalam surga iliyin. Barang siapa orang yang sholat sesudah maghrib 2 rakaat sebelum berbicara, maka keduanya ditulis di dalam iliyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang sholat yang sholat siapa orang, arba'a rakaatin, kepada 4 rakaat, ba'dal isya'i, setelah sholat isya, qabla ayatakallama, sebelum berbicara orang tersebut, paka annama adroka, maka seakan-akan ia mendapatkan, orang tersebut Lailatul Qadri, kepada malam Lailatul Qadar, fil Masjidil Harami, di Masjidil Haram. Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya sebelum berbicara, maka seakan-akan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang sholat yang sholat siapa orang ad-duha kepada sholat duha, sintai asyarota rokatan kepada 12 rokaat, imanan dengan iman, wahtisaban dan mengharap ridho Allah, kataba maka mencatat siapa Allah lahu bagi orang tersebut alpa alpi hasanatin kepada beribu-ribu kebaikan atau kepada sejuta kebaikan, wa maha dan menghapus siapa Allah anhu dari orang tersebut alpa alpi sayyatin kepada beribu-ribu atau sejuta dosa, itu dosa kecil, warofa'a dan mengangkat siapa Allah lahu kepada orang tersebut alpa alpi darojatin kepada sejuta derajat, wabana dan mendirikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut baitan kepada sebuah rumah atau sebuah gedung fil jannati di surga, wa ghafara dan mengampuni siapa Allah lahu bagi orang tersebut dunubahu kepada dosa-dosanya orang tersebut, kullaha semua dosa-dosanya. Barang siapa orang yang sholat duha 12 rakaat dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, maka Allah menetapkan baginya sejuta kebaikan dan menghapus darinya sejuta dosa-dosa kecil, serta mengangkat baginya sejuta derajat, dan Allah mendirikan bagi orang tersebut sebuah rumah di surga, dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.